Ini sudah 21 ekor sapi dan 16 ekor kambing mati mendadak. Tidak hanya ternak sapi, ternak kambing milik warga pun menjadi korban. Masyarakat diminta waspada. Terjangkit nih antrak, harus dimusnahkan berarti. Tahun 99 mulai ngenai burung onta. Salah di Gunung Kidul itu kayak apa toh, Mas Aris? Dikuburkan, digali lagi oleh penduduk setempat. Itu sudah tradisi. Menurut informasi yang saya dapat, tradisi di sekitar situ seperti itu. Antrak ini sebenarnya itu virus atau bakteri? Nah, semua burung onta di area tersebut. Total 3.000-an burung onta. Sekitar 90-an orang juga terinfeksi. Karena ada kematian manusia. Bagian besar ibu-ibu, karena yang ngurusi daging sebelum dimasak itu ibu-ibu dan menyerang nafas dan menyerang saluran cerna. Kurang cepat penanganannya, ada kematian yang fatal. Manusia yang meninggal karena antrak terdeteksinya kayak gitu, meningitis sama luka itu. Mas Aris, kita coba lihat ostrich. Nah, jadi di sini kita tuh ada kurang lebih 11 ekor ostrich, 9 dewasa, 3 ekor anakan. Itu pun karena 3 ekor anakan itu kita keep ya, buat kita bikin konten perkembangannya dia dari umur 1 bulan sampai dia dewasa, mau kita rekod. Nah, Mas Aris, seperti yang tadi tak tanya, sebenarnya bagaimana sih penularan antrak ke burung unta yang sudah-sudah nih, dari berita-berita yang sudah-sudah itu, kok iso penyakit rumansia menulari unggas. Kalau yang aku tahu kan burung unta ini hewan purba. Terus yang aku tahu juga anatomi tubuhnya dia itu memang menyerupai mamalia. Apakah itu juga ada kaitannya? Soalnya dia kalau di bedah, kan pernah bedah. Dia nggak mirip ayam, nggak mirip burung. Jadi anatomi tubuhnya itu malah mirip mamalia memang. Nah, apakah ada genetik mamalia karena dia kan hewan purba tuh masih belum terpecah ya spesifik dia mau lari kemana dulu. Apakah itu berkaitan? Tapi kan itu nggatuk gitu itu. Iya. Nah, sebenarnya gimana tuh ini? Mungkin juga seperti yang Mas Aswin bilang tadi ya. Jadi dari organ dalamnya sendiri mirip dengan mamalia. Cuman saya sendiri belum berani ngomong gimana toh kok bisa burung unta tertular. Padahal kalau di logika kan dari bentukan fisiknya dan kemungkinan bentuk organ dalamnya itu kan juga mirip dengan kasuari ya. Iya, kasuari. Mirip kasuari, tapi kok kenapa di beberapa sumber itu belum ada menyebutkan kasuari kena. Malah burung unta kena, ontanya aja nggak masuk. Padahal saya juga bingung. Ontanya sendiri nggak pernah ada data onta kena antrak. Iya. Kok malah burung untanya kena ya. Dan kok kebetulan cuma mungkin di Indonesia baru kasus tahun 99 itu ya. 1999 di Purwakarta, sebuah peternakan yang relatif besar itu ditemukan kasus kematian akibat antrak di burung unta seperti dan itu. Setelah itu nggak ada kasus setelah lain. Itu kelihatannya nggak ada terlaporkan. Cuman mungkin bisa relevan saat di suatu wilayah yang tercemar dengan bakteri antrak, spora antrak, terus burung unta sendiri juga memakan rumput yang ada yang terinfeksi spora antrak tersebut, maka dia bisa mereplikasi ya, menginfeksi burung unta tersebut. Sistem penularannya tetap lewat makanan, lewat pakan. Harusnya seperti itu. Cuman kenapa kok di kasuari tidak ada kasus, di unta tidak ada kasus, tapi di burung unta ada kasus? Itu saya sendiri belum bisa menjelaskan secara spesifik. Karena kalau kasuari kan dia endemik lokal Indonesia ya. Iya. Dan ini kan dari Afrika. Jadi harusnya kalau jenis-jenisan burung purba atau burung raksasa ini bisa kena antrak, ya harusnya kasuari juga harusnya ada data kena antrak juga ya. Cuman untuk data yang di luar negeri saya sendiri kurang tahu ya. Tentang burung unta yang terkena antrak. Mungkin di daerah asalnya juga udah pernah kena, ada yang kena. Saya sendiri mungkin keterbatasan literatur juga. Iya. Ya mungkin ke depan kita belajar lagi lah. Iya. Karena memang burung unta ini udah mulai naik daun juga sih, Mas Aris, naik daun. Jadi di Indonesia itu setahun itu
kalau kita buat rata-rata setahun itu importir dengan berbagai orang ya, beda-beda orang. Kalau di total itu masuk ke Indonesia itu hampir 1.000 ekor setiap tahun. Hampir 1.000 ekor. Itu dari tahun 2012-an lah, 2012. Sekarang udah 2023, sudah 11 tahun. Setiap tahun masuk 2.000 ekor. Artinya sebenarnya burung unta ini di Indonesia udah banyak banget ya. Udah banyak banget yang punya, tapi kan rata-rata pemiliknya adalah kolektor, penghobi yang dia tidak mengekspos dia punya burung unta. Dan memang burung unta juga susah untuk ditangkarkan. Yang berhasil di Indonesia untuk saat ini masih di sini aja, di Masin Farm. Setelah di tahun 99 kemarin itu. Setelah itu tidak pernah ada kasus atau tidak pernah ada laporan burung unta di titik ini, penangkaran ini berhasil. Semua gagal dan baru kita yang berhasil di sini. Jadi, tapi sebenarnya kita juga akan mengedukasi semua pemilik burung unta untuk gimana caranya bisa berhasil. Artinya sebenarnya burung unta sudah banyak banget dan siap untuk membludak. Jadi kita juga harus mempelajari penyakit-penyakitnya dia, terutama masalah antrak kan. Jadi bisa kita bayangkan juga toh, kalau misalnya tahun 1999 yang dari apa yang kita baca itu hampir 3.000-an. Iya. Dimusnahkan. Padahal yang mati 300-an. Coba yang dipertahankan itu bisa dipertahankan, dan bisa produksi. Iya. Kita nggak perlu impor harusnya harusnya. Kalau sejumlah itu loh dimusnahkan. Padahal setahu saya yang seperti kita bahas tadi, misalnya di satu lingkungan ada yang kena. Toh tidak harus dimusnahkan, itu bisa diantisipasi dengan pengobatan dan vaksinasi seperti itu. Sebenarnya kepanikan ya Mas Aris ya, kepanikan dan golek ringkese kok ya. Golek ringkese. Tapi bayangnya loh, misalnya 2.000 ekor, 2.500 ekor itu seperti apa dan di tahun itu memang Indonesia itu menjadi eksportir daging ostrich ke seluruh dunia. Jadi saat itu penangkaran di Purwakarta dan di NTT itu menjadi yang salah satu yang terbesar di dunia, yang menyuplai restoran-restoran penyaji daging ostrich di dunia, belahan dunia. Berarti itu nggak cuma membesarkan kan, ya, memang ternak bisa breeding kan, berarti udah sukses gitu loh, sebenarnya sebanyak itu gitu. Nah, mungkin ke depan ya kita kopi di sini sampai berapa ya? 500 ekor gitu. 500 ekor. Cuman karena kita dihimpit, Mas Aris, dihimpit dengan wilayah-wilayah endemik ya jatuhnya endemik antrak, ya akhirnya kita juga harus mulai berpikir tentang bagaimana mengatasi antrak itu, walaupun sebenarnya udah ada vaksinnya ya. Tapi vaksin untuk ruminan untuk ini sama nggak? Lah besok coba tak tanyakan sama Amanda, itu bisa dipakai apa enggak? Takutnya nggak kepake malah modal. Tapi yang jelas kan kalau misalnya masih takut untuk pemakaian vaksin sendiri kan riskan ya memang. Ya kita yang didisiplinkan biosecurity memang harus rutin penyemprotan larutan formalin kayak gitu. Pengunjung juga harus tertib. Misalnya pengunjung ya kita nggak harus curiga sama beberapa pengunjung ya enggak. Cuman kalau kita lebih tertib untuk jaga biosecurity, insya Allah ya aman-aman aja. Iya. Biosecurity hampir sama dengan avian influenza atau flu burung ya, Jenny. Jadi untuk merak sendiri kalau tidak kena antrak kan dia juga riskan kena flu burung. Jadi bagus juga untuk farm ini rutin penyemprotan seperti itu. Ya. Wow, oke Mas Aris. Mungkin sementara cukup segitu dulu Mas Aris. Mungkin kita sebenarnya masih panjang banget nih untuk nggak ada kelarnya nih bahas masalah antrak, apalagi kasus-kasus yang beredar itu mengerikan banget ya. Media-media menggambarkan antrak itu sangat mengerikan, dan terutama saya di sini juga agak sedikit was-was karena kita di sini ada pengunjung toh. Kita di sini kan bisa dibilang penangkaran dan dikunjungi menyerupai wisata, dan kita masih gratis. Nah, di sini tuh setiap hari ada ratusan orang, bahkan kadang-kadang ada ribuan orang datang ke sini yang balik lagi. Ada kekhawatiran ojo-ojo mereka bawa ya kan. Aku takutnya seperti itu. Apa solusinya mending ditutup dulu sementara apa ya, sampai semua reda apa ya. Jadi tidak menerima kunjungan dulu. Karena serem banget. Serem banget. Spekulasinya tinggi ya, serem banget itu. Antrak karena yang menyeramkan sebenarnya menular ke manusia itu loh yang agak sedikit was-was. Kalau hewannya sendiri sih kasihan, tapi lebih kasihan kalau ada
kiper kayak Wahid ini kena antrak kan kasihan. Udah kecil kurus. Oke, teman-teman, mungkin pembahasan antrak kali ini cukup sekian ya. Kita masih banyak yang bisa dibahas, tapi karena Mas Aris mau pulang ya, Mas Aris mau pulang, udah harus nyebut anaknya. Jadi kita tutup dulu. Mungkin next time kita akan bahas lagi masalah antrak karena kita juga masih mengamati perkembangan antrak di Gunung Kidul dan sekitarnya. Bagaimana perkembangannya dan bagaimana situasinya kita akan terus update. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari penyakit penyebaran antrak ya, Mas Aris ya. Entah itu diri kita atau ternak-ternak kita. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.